Perkenalkan, nama saya Fanny Listia, biasanya dikenal dengan sebutan Chef Floven. Saya pastry chef dan owner di Floven Patisserie dan juga Cita-Cita Bakery Studio Bali. Dari saya kecil, saya sangat menyukai seni. I love art seperti lukisan, arsitek, dan juga tarian. Di sisi lain, saya juga suka makan. Sehingga di pastry saya menemukan kedua kombinasi yang saya sukai, yaitu makan dan juga art. Saya mulai karir saya secara profesional di bidang pastry tahun 2017, di mana saya merintis pendidikan saya di Le Cordon Bleu dan juga Belle Concept Paris. Menurut saya, seni dalam pastry itu bukan hanya saja membuat kue, tapi juga proses dari awalnya dari pemikiran konsep, komponen, dan juga hingga hasil akhir. Floven Patisserie di Bali mulai di tahun 2020 ketika pandemi, di mana saya dengan satu orang tim member saya yang tidak ada kerjaan di saat itu, mulai berjualan PO seperti bun cheesecake, lalu choux, mousse cake, dan secara bertahap menjadi toko kue seperti saat ini. Konsep dari Floven Patisserie adalah contemporary French pastry, di mana setiap desain dan rasa yang kita ciptakan mencerminkan gaya dan tren terkini. Karakteristik dari menu-menu yang kita keluarkan hampir 90%-nya merupakan French pastry, karena kebetulan background dekat saya di sana, but with flavors yang disukai di Asia, yaitu light, not too sweet, or too complex, dan yang paling penting bisa di-enjoy berkali-kali. Saat ini menu di Floven ada 6 kategori, yaitu mousse cake, ada entremet dan petit gâteau. Jadi ada ukuran yang besar dan juga yang kecil. Selanjutnya kita juga ada little choux, tartlet, gâteau de feuillage itu seperti pound cake, lalu basse bun cheesecake, dan yang terakhir juga ada cookies collection. Choux au craquelin adalah kue sus ala Prancis. Berbeda dengan kue sus yang biasa kita temukan di Indonesia, kue sus ini memiliki lapisan cookies di atasnya, sehingga ketika dimakan ada sensasi renyah di bagian luarnya dan lembut di bagian dalamnya. Ini rasa satu menu yang pertama kita jual di Floven Patisserie. Untuk proses pembuatannya, di dalam panci kita didihkan terlebih dahulu air, susu, butter, gula, dan garam. Lalu masukin tepung dan kita aduk ke atas kompor hingga adonannya tidak lengket ke panci. Setelah itu, kita pindahkan ke mixer dengan pedal attachment. Dan ketika suhu adonan mencapai kurang lebih 50 derajat, kita masukin telur secara bertahap. Di dalam proses ini, hal yang paling penting diperhatikan adalah tekstur dari adonan tersebut. Jika terlalu encer, adonan patachunya akan sulit di piping, dan kalau jika terlalu padat, tidak akan mengembang dengan baik. Lalu setelah itu saya pipe dengan ukuran kurang lebih 3 cm seperti ini. Lalu kita letakkan craquelin di atasnya. Craquelin adalah adonan cookie yang teksturnya itu crunchy ketika dimakan. Selanjutnya untuk bagian filling, saya akan membuat pastry cream dengan coklat dari Bali yang bernamakan Farona Sakanti. Prosesnya diawali dengan pembuatan pastry cream, lalu di bagian akhir kita tambahkan coklat dan juga butter. Dan untuk mendapatkan filling yang light, saya juga menambahkan whipped cream di bagian akhir, sehingga menjadilah diplomat cream. Di bagian atas sheet, saya tambahkan coklat mousse. Ini adalah coklat mousse yang sudah saya diamkan selama semalaman. Lalu di whip agar rasanya fluffy dan light. Setelah itu kita akan pipe ke dalam mold seperti ini. Selanjutnya untuk bagian dekorasi, saya akan membuat mirror glaze.
Setelah coklat dome yang kita buat tadi beku, kita tuangkan glaze di atasnya. Lalu kita pindahkan ke coklat choux yang telah diberi filling dan coklat bisque. Tujuannya agar ketika dimakan, kalian bisa merasakan beragam sensasi di dalam mulut, seperti renyah, lembut, asam, manis dalam satu gigitan saja. Nggak ada seorang pastry chef handal yang tidak pernah buat kue gosong. Yang artinya, everyone make mistake. Ketika menciptakan sebuah dessert yang baru atau baru mulai belajar baking, kalian harus ingat, kemungkinan gagal itu pasti ada. Luangkan waktu untuk pahami apa yang kalian lakukan, cari cara ataupun teknik untuk menghindari pengulangan kegagalan tersebut. Karena itu adalah proses untuk kita menjadi seorang chef yang lebih baik lagi.